Perkenalkan, nama saya Agus Wardoyo, umur saya 25 tahun, lahir 2 April 1994 di Salatiga. Pertama, saya ditunjuk oleh teman-teman saya untuk mewawangi sebuah acara di Taman Kota dulu. Niatnya tidak terjun hanya untuk membantu saja, tetapi berhubung dari si pemain ada yang susah untuk dikendalikan, maka saya ikut terjun. Akhirnya dari pihak teman-teman menurut saya sebagai seorang pawang reog. Untuk keseharian saya bekerja di sebuah tempat pencucian motor di daerah Karangbalong. Kesibukan di rumah saya berorganisasi, yaitu ke Banser, Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama. Reog itu adalah suatu tarian tradisional Jawa yang meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk yang saat ini ada reog yang bersifat modern, tapi ada juga yang masih mempertahankan yaitu sifat reog tradisional. Kalau untuk yang tradisional itu reog yang sifatnya masih mempertahankan ciri khas leluhur mereka. Kalau yang untuk yang modern sekarang adat sakralnya sedikit dihilangkan, kemudian untuk lantunan lagunya itu menjerumus ke arah musik modern seperti yang lebih tepatnya itu organ. Kalau untuk yang tradisional, mereka jauh lebih memilih musik tradisional seperti gamelan dan yang lainnya. Bahkan lagunya pun kalau untuk yang masih asik tuh lagunya tuh lagu tembang-tembang alunan kejawen. Yang modern itu memang lagu-lagu yang mereka gunakan itu lagu-lagu yang sekarang yang sudah populer di kalangan anak remaja, seperti lagu Kartonyono, lagu Pergat Janji. Kalau yang tradisional kembangnya seperti tembang-tembang kidung seperti Bambang Wetan, Gedong Wahyu Kalasebo, Lir Ilir dan sebagainya. Kalau untuk zaman sekarang tuh kebanyakan ada yang menggunakan gedrup, topeng ireng, lapak buto, dan tarian-tarian yang bersifat menjerumus ke arah modernisasi. Kalau untuk yang klasik, sering menggunakan yaitu pasukan jaranan, kemudian ada pasukan celeng, dan beberapa pasukan-pasukan seperti barongan, singo barong, kemudian ada juga yang menggunakan macan loreng, ada juga yang kalau dari Bali juga ada yang sedikit menyisipkan tarian leak. Ya, kalau untuk pentas sendiri, pertama saya terjun itu memainkan sebuah cemeti atau pecut. Kemudian di samping itu saya juga ikut membantu menangani pemain yang sudah mulai kerasukan, susah dikendalikan, juga dengan bantuan para teman yang pawang-pawang lainnya.
Kalau untuk ritual klasik, kenapa mereka bisa kesurupan? Pertama, dalam suatu acara kita melakukan sebuah sajenan atau doa. Kemudian saat tarian itu dimulai, mereka akan seirama dengan alunan musik dan tarian. Setelah itu lambat laun mereka akan kehilangan kesadaran, dan di puncak kehilangan kesadaran itu mereka baru bisa kemasukan atau nantinya mereka akan kesurupan. Saat mereka kerasukan, kita dari pihak si pawang atau teman-teman yang lain tidak segera langsung disembuhkan, tapi membiarkan mereka dulu biar puas dengan lagu yang mereka minta atau tarian yang ingin mereka minta. Setelah mereka ingin pulang, barulah saya dan teman-teman sebagai pawang membantu mereka untuk kembali ke asal mereka. Kalau untuk ritual itu sendiri, si pawang dan si pemain itu tidak dibedakan tetapi sama. Jadi pemain dikumpulkan, begitu juga si pawang, dan alat-alat yang untuk dimainkan tersebut dikumpulkan di tengah. Pemain dan si pawang melingkari, kemudian mereka menaburkan bunga tabur, yaitu mawar merah dan mawar putih. Setelah itu para si bopo-bopo alias si pawang itu memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan membakar sebuah dupa, dan ada juga yang membakar sebuah kemenyan. Piranti atau alat-alat yang lainnya itu berupa seperti kembang setaman, ada juga kembang telon, kembang kenanga, ada juga bunga kandel. Yang pertama, kalau untuk alat-alat dua kan supaya alat tersebut bisa seirama dengan si penari. Jadi alat tersebut memang sengaja diisi, kemudian si penari tersebut bisa seperti mereka saling menyatu antara si alat dan si pemain. Soalnya kalau di dalam seni itu, orang yang latihan itu memang ada yang sudah jadi, ada yang belum. Tapi saat mereka mulai acara, kita mensyarati si alat tersebut, mereka akan leluasa dan lebih nyaman memainkan. Jadi tidak ada keraguan, tidak ada rasa ketakutan, tapi mereka istilahnya free atau loss. Ya, kalau untuk si pemain sendiri memang bisa meliputi anak kecil, ada juga yang orang dewasa. Tetapi untuk mereka yang bisa kerasukan itu tidak semua pemain, tapi hanya mereka-mereka yang sudah istilahnya supaya mereka sudah terbuka, yang dimana mereka bisa saling berhubungan langsung dengan makhluk gaib, dan nantinya saat mereka memainkan sebuah permainan tersebut, maka mereka bisa menyatu, kemudian bisa menjadi satu kesatuan seni, dan akhirnya meskipun mereka langsung kerasukan, tapi si makhluk tersebut tidak mengacau acara tersebut, tapi justru malah membantu acara tersebut. Ya, untuk awal saya belajar di tahun 2013. Saya pernah mengikuti sebuah perguruan pencak silat yaitu bernama Cempaka Putih bersama teman saya bernama Taufik di daerah Gedepurwo. Tapi waktu itu tidak terlalu lama saya mengikutinya. Soalnya waktu itu saya masih dalam masa sekolah, kemudian saya meninggalkan itu. Setelah itu lulus sekolah, saya mulai belajar tersebut. Waktu saya terjun ke dunia kebanseran, saya belajar ilmu batin dari para komandan saya, dan kemudian saya bisa menguasai tersebut. Ya, pertama dari tirakat saya, kemudian saya juga mempunyai seorang guru. Saya tidak bisa menyebutkan nama, dari Simbah. Dulu saya juga orang yang bisa berinteraksi dengan makhluk-makhluk tersebut, ya istilahnya seperti orang pintar lah. Simbah saya dulu, kemudian dari itu saya mulai belajar, akhirnya saya juga bisa menguasai ilmu tersebut. Di tahun 2016 saya pernah ikut teman saya mendaki di daerah Cemoro Kandang
di Gunung Lawu, tempatnya di makam Mbah Simo Manggolo. Dan di makam tersebut saya belajar meditasi dan akhirnya saya bisa menguasai ilmu tersebut. Untuk membuka sukma, istilahnya, kalau istilah orang Jawa itu kan buka rogo. Istilah Indonesia seperti membuka sukma atau membuka aura. Itu saya melakukan sebuah puasa, yaitu pertama puasa Senin Kamis, dilanjut dengan puasa weton. Setelah itu puasa mutih selama 3 hari, dilanjut puasa mutih selama 7 hari, yang terakhir puasa mutih selama 40 hari. Setelah itu saya mulai melakukan semedi dan akhirnya saya mendapatkan suatu istilahnya kayak aura atau kekuatan yang bisa beradaptasi dengan mereka. Kejawen itu sebenarnya bukan bersifat agama atau budaya, tapi itu adalah ilmu dari nenek moyang suku Jawa, yaitu seperti ilmu kebudayaan dan juga ilmu kehidupan. Memang dulu ilmu kejawen tersebut turun-temurun dari nenek moyang itu sebelum agama masuk ke Indonesia. Makanya walaupun ada Islam, ada Kristen atau Hindu atau yang lainnya, itu kejawen sudah ada. Makanya kalau orang kejawen masuk Islam itu kalau masih mempertahankan kejawennya, seperti ada Islam kejawen, kemudian yang Nasrani juga ada Kristen kejawen, Hindu juga ada Hindu kejawen, dan yang lainnya. Ya ibaratnya kita ambil contoh lah, ambil aja contoh Hindu di Bali, beragama Hindu, tapi mereka tetap mempertahankan tradisi mereka, yaitu tradisi Bali seperti tarian leak dan tarian pendek, begitu pula semacamnya. Mereka Hindu, tapi mereka tidak India. Kalau untuk ilmu kejawen tersendiri memang itu yang mengajarkan kelemah lembutan, mengajarkan sebuah ilmu toleransi. Untuk sifat toleransi tersendiri kita sifatnya terbuka. Entah itu ada pengaruh dari luar, kita menerima, tetapi dalam arti kita tidak terpengaruh secara 100%, tapi kita tetap pada pendirian adat Jawen tersebut. Ya, awal mula saya mempelajari ilmu tersebut memang tidak izin orang tua saya, tetapi setelah saya menguasai ilmu tersebut, orang tua saya mengetahui tersendiri, orang tua saya juga bisa memahami saya. Soalnya memang dulu seperti ayah saya, kakek saya dulu juga pernah mempelajari ilmu tersebut, tetapi selama ilmu tersebut digunakan untuk kebaikan, kenapa tidak? Memang banyak orang bertanya-tanya, sebenarnya kejawen itu ilmu sesat apa tidak? Kalau untuk ilmu sesat itu tergantung si pengguna, baik juga tergantung si pengguna. Sesat atau baik itu bersifatnya itu seperti perilaku. Seperti halnya kalau untuk ilmu yang tidak baik, biasanya sering digunakan untuk melakukan santet atau mengirim sawan dan yang lainnya. Kalau untuk yang ilmu baik, biasanya untuk mengobati atau membantu seseorang, istilahnya kalau ada gangguan-gangguan yang bersifat sakral, kita juga bisa mengatasi. Ilmu yang jahat, mereka biasanya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, seperti hanya orang belajar ilmu untuk kekebalan. Akhirnya mereka tidak bisa mengontrol diri mereka, akhirnya mereka melakukan seperti kekerasan, perampokan, pencurian, pemerkosaan, dan yang lainnya. Kalau ilmu tersebut digunakan untuk yang baik, justru kita bisa membantu orang lain dalam segi pertahanan dan yang lainnya. Misalnya kita ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, kita membantu mereka. Kita dalam belajar ilmu kejawen itu bukan semata-mata untuk pamer ilmu, tapi juga untuk mengontrol diri kita sendiri, kemudian untuk kehidupan kita yang selanjutnya biar kita lebih lurus menempuh jalan ke masa depan. Yeah.
ditanya sama seseorang. Misalnya kalau untuk reog ini, kalau untuk masa depannya sudah tidak ada gimana. Reog itu adalah seni tarian yang memperkenalkan sebuah tradisi orang Jawa ke masyarakat. Kalau untuk anak-anak muda zaman sekarang, memang mereka sudah mulai tidak mengenal kejawen. Maka dari itu, reog sebenarnya fungsinya selain untuk pertunjukan, itu juga mengajari mereka tentang arti ilmu kejawen dan arti ilmu seni budaya. Maka dalam hal ini reog juga berperan dalam perlawanan terhadap era modern masa kini. Seperti pengaruh dari luar, banyak remaja zaman sekarang yang sudah mulai meninggalkan tradisi mereka, kemudian merubah pola hidup mereka ke tradisi kebaratan. Tapi selama kami para seniman reog berusaha mempertahankan seni tersebut, kami yakin masyarakat bisa mengenal apa itu reog, apa itu kejawen, atau itu kebudayaan. Contohnya saja saya ambil lagi di Bali. Bali, mengenal orang Bali itu dari budaya mereka, bukan dari tempat tinggal mereka. Maka Bali membawa budaya mereka ke dunia mengenal mereka. Begitu juga orang Cina. Orang Cina membawa budaya mereka masuk ke Indonesia. Orang Indonesia mengenal budaya mereka. Kenapa kita tidak memperkenalkan budaya kita kepada mereka? Kalau misalnya seni itu hilang, kalau dari segi para makhluk itu tetap mungkin mereka tidak keberatan. Hanya saja kita dalam hidup saling berinteraksi lah. Mereka makhluk, kita juga makhluk. Sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang sama-sama hidup bersamaan, saling mendampingi meskipun kita tidak tahu mereka, tapi mereka mengetahui kita. Kenapa saya terjun ke seni ini? Pertama, saya mencintai itu namanya kejawen. Saya juga orang Jawa. Saya mencintai tradisi saya, budaya saya. Kenapa saya tidak mempertahankan? Semua itu saya lakukan berawal dari hati. Hati yang bergerak dengan cinta saya terhadap sebuah seni. Meskipun itu lambat laun mulai bubar atau mulai menghilang, bagi sebisa saya tetap mempertahankan seni tersebut. Meskipun lambat laun, tetap kita berkarya. Saya berpesan pada para penerus yang lain yang mereka mulai menyukai seni. Lakukanlah, cintai seni tersebut dengan hati. Dengan cinta kita terhadap seni tersebut. Hati yang bergerak, kecintaan terhadap seni, terhadap budaya, kita terus berkembang. Teruslah berkarya, teruslah bergerak. Meskipun kita sadar, kita tidak dikenal dalam sebuah sejarah.